Robocop, polisi robot kedua. Para dokter tak sanggup mengatasi jiwa Murphy yang denyut jantungnya makin melemah. Terlambat, denyut jantungnya sudah tidak bekerja lagi. Murphy akhirnya tak tertolong jiwanya, tapi Bob Morton menjadikan Murphy sebagai manusia robot. Poluan Ann Lewis melatih menembak bersama bintara lainnya. Di antara para bintara, paling pojok terlihat Robocop dengan beruntungan tembakannya yang hebat. Murphy yang kini menjadi Robocop selalu memainkan pistolnya setelah menembak. Lewis teringat, "Aku yakin dia pasti Murphy." Robocop siap menjalankan tugas. Para bintara lain terkesima, terutama Ann Lewis. "Apa yang hendak kamu lakukan sekarang, Robocop?" "Memberantas kejahatan." "Bagus, selamat bertugas, Robocop." Robocop mulai melakukan patroli. Seorang perampok brutal sedang beraksi di sebuah toko. "Masukkan semua orang itu ke dalam sini, cepat!" Nyonya rumah menekan tombol rahasia. Hal tersebut diketahui perampok hingga jadi marah. "Apa yang kau lakukan dengan tangan kirimu? Kubunuh kamu, jangan berbuat macam-macam." Saat yang kritis, Robocop datang ke tempat itu menegur perampok. "Menyerahlah, burung, kau ditangkap." "Ayo, kepala!" Perampok kalah. Dia memberondong Robocop, tapi Robocop tidak bergeming. "Minggir, kubunuh kau!" Robocop mendekati perampok dan tangan bajanya dengan mudah membengkokkan senapan. Perampok dilempar ke sana kemari hingga babak belur. Akhirnya tubuh perampok dilempar keluar oleh Robocop. Robocop memuji sikap pemilik toko yang cepat lapor polisi pada waktu kejadian tersebut. "Terima kasih atas tindakan Anda yang cepat menghubungi polisi. Dengan begitu, kami mudah menangkap perampok. Selamat tinggal." Robocop terus beroperasi memberantas para pajak-pajak dan perampok lainnya. Suatu ketika, Robocop bermimpi tentang kejadian sewaktu perampok yang dulu membunuh dirinya. Robocop lantas bangkit dan para penjaga jadi kalang kabut, tak bisa menahannya. "Celaka, dia mendadak bangkit. Cepat, lapor pada Morton." Robocop menuju ruang komputer untuk mengetahui data-data bandit-bandit yang membantai dirinya. Dia membalas, "Hei Robocop, kau dilarang kemari. Aku akan melakukan pengecekan." Dick Jones atau orang yang kedua setelah menhamkan berusaha membenci dan memusnahkan Robocop. "Dia berbahaya. Gerakan dia tidak terkendalikan lagi. Kapten, dia harus dimusnahkan. Ini terpaksa dilakukan." Inilah robot AD-209 ciptaan Dick Jones atau Presiden OCT atau pemasok senjata bagi polisi yang membawa korban. Robot AD-209 digerakkan Dick Jones untuk memusnahkan Robocop. Robot AD-209 sangat hebat serangannya hingga Robocop kewalahan menghadapinya. Robocop membuka tempat pistolnya dan melakukan perlawanan. Robocop melepaskan tembakan gencar pada robot AD-209 yang makin maju terus. Robocop terpaksa menjauhi robot AD-209 yang tampaknya lebih perkasa. Robot AD-209 tak dapat menuruni tangga hingga ia terjungkal. Robot AD-209 meraung-raung tak bisa bangkit. Selamatlah Robocop. Sementara di luar, Poluan Ann Lewis tak mampu mencegah pasukan polisi yang menghadang Robocop. "Siapkan senjata kalian, musnahkan robot itu. Jangan bunuh dia. Ini perintah atasan, kami hanya menjalankan perintah." Keluar dari lift, Robocop disambut dengan tembakan gencar oleh polisi.
Robocop tak ingin melukai polisi, maka ia menghindari polisi-polisi tersebut. Poluan Analewis membantu Robocop meloloskan diri. Cepat, masuklah, mengerti? Pasukan polisi sia-sia menembaki buruannya. Sementara itu, penjahat-penjahat yang ditangkapi Robocop sudah bebas atas perintah pengacaranya. Kenapa mereka mudah bebas begitu saja? Bisa-bisa kita jadi sasaran terus. Tapi kita tak bisa menentang pengacaran itu. Pokoknya kita harus lebih waspada. Dick Jones menegur bodyguard yang mengakui bahwa dia bekerja untuk Jones pada Robocop. Tolong kau, kenapa kau katakan pada Robocop bahwa kau bekerja untukku? Enak saja kau bicara, Dick. Aku hampir mati dihajar dia. Sekarang kau bunuh saja Bob Morton, lalu musnahkan Robocop, dan kau harus berhasil. Tapi aku butuh senjata canggih untuk menghancurkan Robocop. Sekian. Kesatria Baju Hitam RX melawan monster dari pusat bumi. Sebuah kerajaan yang berada di dalam bumi, dipimpin oleh General Jack yang berambisi menguasai bumi. General Jack siap melaksanakan niat jahatnya. General Jack dibantu oleh Mary Baron dan pengawalnya. Tujuan General Jack adalah menumpas kesatria baju hitam yang jadi penghalangnya. Melesat Skarna Star membawa kapak mautnya keluar dari bumi. Kotaro Minami merasakan sesuatu yang membahayakan, sehingga ia memandang matahari untuk merubah dirinya menjadi Satria Baju Hitam RX Neo untuk menumpas kejahatan. Skarna Star juga siap menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, Satria Baju Hitam RX menyerang. Dua motor menuju ke satu arah. Siapa yang lebih kuat? Ledakan dahsyat disertai kepulan asap. Ada salah satu yang hancur. Ternyata Satria Baju Hitam bersama motor Acrobats berhasil. Kotaro bersama motornya kembali ke rumah menemui saudaranya. Saudaranya terkejut dengan kedatangannya. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang detektif. Kotaro senang, bersahabat kini saling mengenal. Sementara General Jack gagal dengan Skarna Star, ia akan gunakan cara lain. Perjalanan Kotaro diawasi sebuah mobil. Kotaro merasakan hal itu. Ia mulai waspada. Dengan cepat, ia berusaha menghindar serangan. Kotaro melompat ke mobil, mengacaukan pengemudinya. Tapi Kotaro terseret makin jauh. Kotaro menjadi terkejut, apalagi menyerang. Kotaro terlempar keluar dan ada sinar matahari membuat dirinya berubah. Begitu pula dengan detektif yang ternyata berubah jadi robot Kubikran. Karena serangan Kubikran membabi buta, Satria Baju Hitam RX segera menggunakan pedang. Satria Baju Hitam menghindari laser Kubikran. Ternyata Profesor Jima sudah berada di ruang Zorko. Zorko memaksa Profesor Jima bekerja dengannya. Profesor Jima tidak punya niat untuk itu. Profesor Jima juga hubungi rekannya untuk membantu. Namun Zorko mengeluarkan bom asap membuatnya pingsan. Dengan cepat, Kesatria Baju Hitam berada di tempat Zorko. Tak diduga, sebuah mesin meluncur masuk ke arah Kesatria Baju Hitam. Mesin terbang itu mengeluarkan sinar kurungan. Kesatria Baju Hitam mencoba kacaukan mesin, malah mendapat serangan balik. Satria Baju Hitam masih mampu menyerang Zorko.
Serangan kesatria baja hitam tak dapat dihindari. Zorko marah dan segera gunakan tangan robot mautnya. Serangan Zorko sempat dihindari kesatria baja hitam. Dibalas dengan pukulan penghancur baja. Hyah! Zorko roboh hampir tak bergerak. Kesatria baja hitam mendekat. Ternyata tubuh Zorko itu robot dan kini hancur berantakan. Kesatria baja hitam berlari mencari Profesor Jima. Profesor Jima ditawan Zorko. Kini dibebaskan kesatria baja hitam. Kini Profesor Jima kembali di ruang kerjaannya. Sekian Shogun, bentrok antar planet. Profesor Sinol CS, penghuni planet Rock. Tapi dia punya kepribadian yang jahat. Lihatlah, pesawat itu akan kuhancurkan. Pesawat yang lewat dijadikan umpan tembak. Sementara itu, si pemilik pesawat marah. Kurang ajar, kau berani menghancurkan pesawatku. Mengancam untuk melakukan pembalasan. Sekarang, terimalah pembalasanku. Mengerahkan pesawat-pesawat pemburu. Profesor Sinol melihat lewat radio kontrol. Posisi mereka salah. Dugaan Profesor Sinol meleset. Untuk menghindari serangan dari jalur lain, aku harus menggunakan mesin ini. Salah satu pesawat itu adalah pesawat Gosogun. Tembakan pesawat Gosogun mengenai sasaran. Profesor Sinol CS meloloskan diri dengan pesawat. Hendak melakukan serangan balasan. Siapkan serangan balik untuknya. Oke, bos. Menunggu kesempatan yang tepat. Cepat laksanakan perintahku. Pesawat-pesawat pemburu dari bumi mengejarnya, membentuk formasi untuk menyerang. Tembakan-tembakan pesawat pemburu dapat dihindari. Profesor Sinol menjadi gusar lalu balik menyerang. Bisa-bisa kita dihancurkan olehnya. Ayo, tembak dia. Tembakan Profesor Sinol mengenai sasaran. Pesawat-pesawat pemburu dikejar dengan tembakan-tembakan. Satu persatu pesawat pemburu dihancurkan. Namun Profesor Sinol masih penasaran. Tinggal satu lagi musuh kita, Gosogun. Jangan khawatir, aku sanggup menghancurkannya. Profesor Sinol kembali ke planet Rock. Tapi musuh yang satu itu sangat kuat, menciptakan robot yang ganas. Hehehe, inilah yang akan mengimbangi Gosogun. Merencanakan akan menyerang bumi. Dia akan kukirim ke bumi. Robot menghancurkan gedung-gedung bertingkat. Tidak hanya menghancurkan, tapi semurkan api. Gedung-gedung di kota Jepang dibakar oleh robot. Banyak korban kerusakan oleh robot. Anggota Gosogun melihatnya dari TV. Robot itu pasti berasal dari planet lain. Segeralah mengadakan perundingan. Aku akan menghentikan keganasan robot ini. Kelompok Gosogun segera bersatu. Membentuklah robot Gosogun yang perkasa. Aba-aba penyerangan segera dilakukan. Serang! Tinju besi Gosogun mengarah tepat. Robot dari Pandora balik menyerang. Akibat pukulan yang keras, Gosogun jatuh. Astaga, tenaganya luar biasa. Menciptakan pedang Trisula. Kita gunakan pedang Trisula. Sambaran pedang Gosogun meleset. Hah? Meleset? Robot mulai menggunakan api. Pedang Gosogun menghujam tepat sasaran. Ternyata
optimis untuk mengalahkan robot. Robot itu pasti mampus. Sebaiknya kita hantam dengan laser. Senjata laser ditembakkan. Robot terkena dan hancur berkeping-keping. Selanjutnya, Menowari, si pencipta robot. Sekarang kita cari penciptanya. Berunding untuk menyerang planet Rock. Robot itu dari planet Rock dan penciptanya adalah Profesor Sinol. Profesor Sinol mengetahui kedatangan Gosogun. Celaka, Gosogun menuju kemari, melarikan diri dengan pesawatnya. Gosogun menghantam keras pesawat itu. Pesawat Profesor Sinol hancur dan meledak. Sekian. Phantom kontra manusia kadal. Pesawat Zeppelin mendarat. Disambut penduduk pribumi. Phantom turun dari pesawat. Semua disuruh naik pesawat. Terbang ke daerah misterius. Para pemimpin diajak berundingan, mempelajari gambar skema peta planet kembar. Semua peralatan diperiksa. Memasuki atmosfer North Pole. Menembus kabut fog yang penuh bahaya. Berhasil mencapai Pellucidar. Bersiap untuk mendarat. Tiba-tiba Kapten Ahmed terkejut. Semuanya ikut menyaksikan. Makhluk aneh sedang berlari. Naik binatang sebangsa kadal. Ternyata sedang berperang. Terinjak kakinya Brontosaurus. Phantom turun dengan helikopter. Yang mendekat pasti ditembak. Jenkua Reina, wanita perkasa. Keduanya saling bersahabatan. Keduanya Lieutenant Von Horst dihalangi oleh pengawal gua. Von Horst kaget dan gembira. Gerak bulan menguncang Pellucidar. Maka terjadilah gempa bumi. Pintu rahasia segera dibuka. Siap membasmi manusia kadal. Von Horst memimpin pasukan gajah. Phantom bersembunyi di atas pohon. Pemimpin manusia kadal disergap. Dijadikan tawanan akan dipenjara. Terharu ketika akan berpisah. Siap untuk kembali ke pesawat. Sekian.